Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhami Putri Ajeng dari 4E PGSD STKIP PGRI Lubuk Linggau. Tujuan video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan sedikit membahas tentang strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Ada beberapa macam strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Di antaranya yaitu pembelajaran based learning, inquiry learning, discovery learning, scientific learning, dan kecakapan abad 21. Pembelajaran berbasis project atau project-based learning merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Inquiry learning adalah model pembelajaran yang penyajiannya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan konstruktivis modern. Scientific learning adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu. Pembelajaran abad 21 dituntut berbasis teknologi untuk menyeimbangkan tuntutan zaman era milenial, dengan tujuan nantinya peserta didik terbiasa dengan kecakapan hidup abad 21. Sejalan dengan pendapat tersebut, Greenstein menyatakan bahwa peserta didik yang hidup pada abad 21 harus menguasai keilmuan, berketerampilan metakognitif, mampu berpikir kritis dan kreatif, serta bisa berkomunikasi atau berkolaborasi yang efektif. Keadaan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek salah satunya memiliki hasil akhir berupa produk. Prinsipnya supaya peserta didik dapat mandiri dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu bebas menentukan pilihannya sendiri, bekerja dengan minimal supervisi dan bertanggung jawab. Pedoman dalam pembelajaran ini dapat membuat peserta didik memahami kebermaknaan dari tugas yang dikerjakan, mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya, sehingga peserta didik mampu menyelesaikan tugas tepat waktu, mengarahkan peserta didik untuk melakukan penelitian dan mampu berkomunikasi dengan orang lain. Keuntungan dari pembelajaran berbasis proyek peserta didik mampu mempraktikkan keterampilan dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu. Model inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Tujuan model inquiry yaitu mengembangkan sikap, keterampilan, kepercayaan siswa dalam memecahkan masalah atau memutuskan sesuatu secara tepat atau objektif, mengembangkan kemampuan berpikir siswa agar lebih tanggap, cermat, dan nalar, atau yang bisa disebut dengan kritis, analitis, dan logis, membina dan mengembangkan sikap ingin tahu lebih jauh, mengungkapkan aspek pengetahuan maupun sikap. Langkah-langkah dalam model inquiry yaitu observasi, mengajukan pertanyaan, mengajukan dugaan, mengumpulkan data, dan merumuskan kesimpulan. Pembelajaran penemuan memiliki beberapa kelebihan, diantaranya membangkitkan keingintahuan siswa, memotivasi siswa untuk terus bekerja hingga menemukan jawaban. Siswa melalui pembelajaran penemuan mempunyai kesempatan untuk berlatih, menyelesaikan soal, mempertajam berpikir kritis secara mandiri, karena mereka harus menganalisa dan memanipulasi informasi. Pembelajaran penemuan juga mempunyai beberapa kelemahan, di antaranya
dapat menghasilkan kesalahan dan membuang-buang waktu, dan tidak semua siswa dapat melakukan penemuan. Kedua, penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Tiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. 4. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. 5. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam respon materi pembelajaran. Yang keenam, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketujuh, tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya. Pembelajaran abad 21 memiliki perbedaan dengan pembelajaran di masa yang lalu. Untuk mengembangkan pembelajaran abad 21, pendidik harus memulai satu langkah perubahan, yaitu merubah pola pembelajaran tradisional yang berpusat pada pendidik menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.